17. Oke. Oke, naik 16 orang, 47, ya 51, 59. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, selamat datang untuk semua hadirin yang telah bergabung bersama Semua Bisa Umroh. Hari ini kita bakal live tentang seputar salat yang mana insya Allah bakal nyempurnain yang namanya ibadah umroh kita nih. Mungkin dari sekarang bisa kita persiapin buat dapetin salat yang sempurna, yang insya Allah diterima, dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat sayangnya Allah, yang mana dapat membuka pintu-pintu rezeki, salah satunya untuk membuka pintu ketenangan hati kita, sehingga salat adalah salah satu caranya untuk kita perbaiki dahulu. Nah, jadi ini kita akan bahas ya semuanya, ngebahas buat mempelajari muqaddimah babus shalah. Baik. Nah, jadi teman-teman semua, perkenalkan perkenalan lagi, saya Amalina Yuda Permata, Ustadzah di SBU sebagai pengajar bab salat, bab taharah, dan juga tentang sekelumit adab di dalamnya. Dan insya Allah juga ada nanti beberapa pelajaran yang akan saya sampaikan setelah bab fiqh ibadah ini selesai. Ya teman-teman, stay tune dari awal ya. Buat teman-teman yang join, boleh komentar di bawah. Siap buat tulis apa-apa yang bakal dijelasin, karena ini bakal seru banget nih. Ini simple ilmunya, cuman kita perlu banget buat simak betul-betul biar dapat barokahnya ya. Jadi siapin niatnya lillahi ta'ala yang hadir di kajian hari ini, dan juga kita niatin segimana niatnya salafun salih ketika hadir di majelis ilmu. Meskipun kita versinya online, bukan berarti kita putus buat belajar ya teman-teman ya. Dengan ini salah satu media atau wadah yang insya Allah bakal jadi sebuah keberkahan buat kita. Mudah-mudahan Allah makin kasih kita kemudahan untuk mendapat atau meraih yang namanya rasa khusyuk. Baik teman-teman, mari. Oke, kalau kakak-kakak semua pada nyimak, boleh nanti ya didengerin ya baik-baik, dan juga boleh dicatat. Dan semoga ilmu ini kalau kita catat bisa jadi sebuah amal jariah kita. Kalau kita catat, kita ajarin buat anak-anak kita di rumah, istri di rumah. Mudah-mudahan saat mereka melaksanakan atau mengamalkan apa yang kita ajari menjadi sebuah amal jariah ya teman-teman ya. Karena mendapatkan sholat khusyuk itu penting sekali. Bukan berarti sekarang katanya sulit nih buat dapat sholat khusyuk, padahal semua bisa didapatkan asal kita mau belajar ya teman-teman ya. Saya juga pengen bilang terima kasih buat teman-teman yang udah hadir buat belajar bersama. Mudah-mudahan juga bisa kuat ya sampai jam 5:30. Nah, jadi hanya sesi pertamanya 45 menit untuk materi, dan sampai sisa 45 menitnya lagi adalah Q&A teman-teman ya. Nah, saya pengen muterin kamera dulu. Putar kamera. Oke. Jadi ini tentang muqaddimah babus shalah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa hadir buat nyimak nih tentang muqaddimah babus shalah. Jadi kita bakal belajar. Maaf ya agak goyang teman-teman. Sebenarnya ini buat saya coret-coret aja. Nah,
Al-faslul awal, bab yang paling pertama, kita akan ngebahas yang namanya bab salat ya teman-teman. Bab salat. Jadi salat itu sendiri ya. Salat itu sendiri sebenarnya tali yang tinggi buat kita dapetin yang namanya ketenangan hati. Oke, satu poinnya tenangnya hati. Ini dia dari namanya esensi ya, esensi dari salat. Nah, jadi esensi dari salat kita dapat namanya apa? Tenangnya hati, yang mana kita dapat kesucian jiwa saat kita melaksanakan salat tersebut. Nah, yang mana juga kita bakal tahu bahwasannya isi-isi salat itu kan ada yang namanya berdiri, ada yang namanya i'tidal, ruku dan sujud. Nah, semua itu berbentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini yang kita gunakan adalah anggota tubuh kita keseluruhannya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala udah memerintahkan kita untuk melakukan salat, yang mana natijah atau hasil akhirnya yang bakal kita dapetin dari salah satu ayat Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, saya kasih ya spill. Naam. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 29. Ini biar kita dapat yang namanya salah hakiki, al-hakikiyah, namanya salat yang benar-benar sesungguhnya salat. Sesungguhnya salat ya. Yaitu bisa yang namanya ngeluarin kita dari keburukan dan kemungkaran. Nah, jadi saat salat kita itu benar-benar dapetin hakikatnya salat ya, atau hakikatnya salat, maka yang bakal kita dapetin ini nih teman-teman, ngeluarin kita dari keburukan dan kemungkaran. Sehingga salat ini dapat mengantarkan kita buat dapat, oh ternyata sholat tuh bukan hanya sekedar gerakan ya gitu. Orang-orang yang bakal ngelakuin sholat, yang bener-beneran sholat, dia bakal nggak ngelakuin setelah dia keluar dari sholatnya, dia misalkan nggak mau maling, dia nggak mau ngeliatin hal-hal yang haram. Contohnya lagi, misalkan dia nggak mau buat ngelakuin atau durhaka kepada orang tua, atau misalkan bermaksiat, baik dia secara terang-terangan ataupun dia secara diam-diam di balik layar. Sehingga sholat kita dapat hakikatnya yang ini teman-teman ya. Keluar dari sholat kita jadi orang baik, oke? Buat jadi orang baik. Nah, sehingga dapat yang namanya 100% ini perlu ilmu teman-teman ya, atau knowledge. Jadi perlu yang namanya 100% harus banget punya ini. Buat dapetin apa? Khusyuk. Dapetin khusyuk. Makanya, oke, kita bakal belajar ini tentang perihal sholat. Kebanyakan orang-orang belum tahu tentang sholat itu, yang mungkin kebanyakan orang, oh sholat itu sholat ya, sholat itu menghadirkan rukun-rukunnya kan Ustazah? Rukun-rukun? Iya. Kesunahan Ustazah? Iya. Kesunahan? Iya. Semua yang ada di pelajaran fikih itu semua dihadirkan yang namanya salat ya. Yang namanya rukun, kesunahan, macam-macam di dalam salat yang berbau tentang fikih. Nah, itu bakal kita bahas nanti di pertemuan yang selanjutnya. Makanya kita bakalan tahu dulu ada 2 adab teman-teman, 2 adab yang penting banget diperhatiin dalam sholat, di dalam sholat. Baik,
Teman-teman yang menyimak boleh ditulis juga ya, atau di screenshot juga nggak masalah buat diwanti-wanti. Nah, jadi kita bakal tarik menjadi 2 bagian. Adab salat itu ada apa sih Ustazah? Ada 2 macam ya Ustazah? Iya. Yang pertama nih, Ustazah bahas ya. Yang pertama ada adab yang berbentuk batin. Dan yang kedua ada adab yang berkaitan dengan zahir. Nah, sehingga kalau kita mau belajar, kita bisa lihat dulu adab salat itu gimana sih. Adab batin. Adab batin itu kita menghadirkan yang namanya khusyuk. Ya teman-teman ya, kita ngehadarin yang namanya khusyuk. Kalau orang bilang, Ustazah, khusyuk itu apa sih Ustazah? Saya jelasin. Definisi kalimat kata khusyuk itu yang menjadikan salat diutamain dari segala hal, yang mana dia menjadi hal untuk membersihkan hatinya, yang mana takhalli anin nafs, hatinya jauh dari yang namanya pikiran-pikiran yang berkaitan dengan duniawi, ya, sehingga hanya Allah yang Maha Esa yang ditauhidkan secara ubudiyah, menghadirkan yang namanya juga rasa syukur di dalam kenikmatan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan. Nah, yang mana kalau dia udah dapetin yang namanya peranan penting tersebut, dia bakal dapat kesucian jiwa. Artinya tenang, adem anyep, kagak ada masalah. Dan juga yang kedua, dia bakal dapat perangai yang baik keluar dari salatnya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kita pengen dapat yang namanya khusyuk secara batin. Dan ilmu khusyuk ini ada beberapa poin, yang mana ini ada 6 poin yang saya tulis ya, untuk mendapatkan salat yang khusyuk. Sehingga kita bakal ngomong dulu nih, adab secara zahirnya ya, kalau belum kita dapetin. Secara zahir kita kan sholat nih, pas kita sholat kita pengen yang namanya dapat yang khusyuk. Nah kalau kita ngomongin tentang secara batin kan yang penting kan di sini ya, hatinya. Sedangkan kalau secara zahir ini anggota tubuhnya yang kita bahas. Nah, kalau kita ngomongin secara yang namanya zahir, kita menghadirkan semua apa-apa yang Allah kasih dari ujung rambut sampai ujung kaki, alias anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita khusus untuk beribadah kepada Allah dan berzikir kepadanya. Sehingga yang bakal kita dapetin itu sebagai ilmu yang namanya ilmu fikih. Ya teman-teman ya, namanya adab zahirnya itu apa? Ilmu fiqih. Nah, jadi ada 2 ya teman-teman ya adab salat. Pertama, adab batin yaitu kehusyuan, dan yang kedua adab salat yang kedua apa? Adab zahirnya ilmu fiqih. Yang mana bakal dibahas serentet-rentetnya, bakal panjang banget pembahasannya, sehingga yang paling utama kita bakal ngedapetin ini dulu. Ya. Kita bakal ngeamalin sekaligus mempelajari ilmu khusyuk biar kita dapat yang namanya penghambaan yang sesuai. Nah, jadi di sini maaf ya, kitabnya kitab gundul. Wa idza kana al-khusyu'u huwa al-awwal alamatil muflihin. Katanya khusyuk itu ilmunya orang-orang yang beruntung ya. Orang-orang yang namanya muflihin, orang-orang yang menang. Qad aflahal mu'minun. Nah, orang mukmin itu mungkin kebanyakan nggak tahu nih, salah satu sifat orang mukmin kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana kalau mereka ngelakuin yang namanya salat, mereka dapetin yang namanya rasa khusyuk. Ini surat Al-Mu'minun ya. Biasanya pasti pas kita masih bocil-bocil nih, kita masih kecil ngafalin yang namanya surat Al-Mu'minun. Mungkin kebanyakan dari kita pada tahu surat Al-Mu'minun. Sehingga kalau misalkan nih, Ustazah, apa sih solusi? Maaf ya teman-teman, kalau ditanya solusi
dari yang namanya hati nggak tenang, ya, hati nggak tenang, urusan dunia nggak kelar-kelar, banyak ujian. Ujian ini bentuknya macam-macam ya. Mau dia berbentuk musibah, entah banyak banget yang namanya ujian hidup ya, maksudnya di sini ya. Urusan dunia nih kayak ya masalah rezeki atau apapun itu yang berkaitan dengan duniawi, sehingga ujian yang dia rasain baik dia secara fisik, entah ke ekonomi atau materi dan sebagai macamnya, apalagi yang namanya ujian hati, yang mana rasanya memang ini kembali lagi ke hidup yang nggak tenang. Sehingga kalau kita pengen banget ngedapetin hal-hal yang berkaitan dengan ketenangan, maka mau nggak mau kita harus ngebersihin hati yang kotor ya. Hati yang kotor nih, andai deh kayak gelas ya. Saya bakal ngumpamain dulu nih yang namanya hati. Nah, Allah ngasih ke kita seluruh manusia di dalam sebuah jasad ya. Di dalam sebuah jasad ada yang namanya hati, teman-teman. Sehingga hati ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi gimana? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam sebuah tubuh itu ada daging ya. Idza salahat salahal jasad kulluhu. Kalau dia benar tuh dagingnya, maka udah benar deh semua badannya, seluruh tubuhnya. Andai kata Nabi, wa idza fasadat fasadal jasadi kulluhu ala wahya al-qalbu. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di setiap badan orang, kata Nabi Muhammad, intinya itu ada daging, yang maksudnya adalah hati ya. Kalau dia benar, kalau dia beres semua badannya. Contohnya apa misalkan? Tubuh kalau dikasih nafkah yang halal, maka dia bakal dimudahin sama Allah buat ngelakuin hal-hal yang baik. Sehingga, dan juga andai kata kebalikan atau sebaliknya, gimana maksudnya Ustaz? Misalkan si fulan kerjanya di dunia makan riba, lalu dia melakukan hal-hal yang kefasikan misalkan, sehingga kalau hatinya udah rusak, maka rusaklah semua tubuhnya. Ketahuilah apa itu daging tersebut? Ia adalah hati. Nah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi ini hadisnya hadis sahih. Nah, jadi bukan berarti kalau hati yang kotor selamanya bakal terkutuk ya. Bukan. Tapi selama seorang manusia itu bernyawa, maka yang harus dihadirkan adalah untuk terus mendapatkan wa'i atau kesadaran atau wake up yang namanya dari kemaksiatan, sehingga dia berlepas untuk mendapatkan cahaya tersebut. Nah, jadi hati yang namanya kotor sama kayak baju ya, sama kayak baju. Nah, baju ya, baju kalau ketumpahan saus, ketumpahan kecap, ketumpahan minyak, apakah ada kemungkinan untuk bersih? Nah, pasti ada kemungkinan untuk bersih. Nah, andai kata kalau kita punya baju nih, baju kita kotor, kita ngapain coba? Kalau bukan nyuci, ya pasti nyuci baju. Buat apa? Buat dapetin baju yang bersih. Karena kita pasti nggak enak buat makein baju-baju yang isinya kecap, cuka, segala macam bentuk dari yang namanya kotoran. Sehingga sama juga yang namanya hati bisa kotor ya. Apa contoh-contohnya? Oh, iri, dengki, hasud, sombong yang masuk ke dalam hati kita, sehingga hati ini penting banget buat disuciin lagi. Kalau baju nyuciinnya pakai apa?
pakai air, oke? Benar nggak teman-teman? Nggak mungkin kan pakai minyak goreng. Nah, makanya hati juga sama, harus dibersihin. Sama juga. Nah, kalau dia hati, nyuciinnya pakai apa? Pakai namanya zikir, ya. Salah satu bentuk zikir kita yang perlu yang namanya dibenarkan, ya, atau diperbaiki, yaitu as-shalah. Nah, jadi teman-teman, kalau enak banget nih kalau kita udah punya ilmu sholat yang baik, sholat yang benar, kita bakal ngadep nih. Kalau misalkan suatu hari nanti teman-teman bakal diundang buat datang ke namanya Ka'bah, ya teman-teman, ya, buat hadir, buat tawaf di keliling sini teman-teman, ya, buat sholat bareng-bareng untuk sejuta umat ini, yang mana di sini momen-momen terindah, ya, sehingga kita pengen banget dapetin yang namanya kehusyuan. Nah, sehingga kalau misalkan bukan lagi hati yang bersih, lalu kemana lagi kita bakal dapetin yang namanya rasa khusyuk kalau bukan hati yang bersih. Baik teman-teman, jadi ini umpama kita ngebersihin hati, ya, ngebersihin namanya hati. Sama umpamanya itu dia pakaian, ya teman-teman, ya. Sehingga kita penting banget sholat itu natijah atau keluar dari sholat nggak gerasak gerusuk. Oke. Nggak gerasak gerusuk. Nggak gerasak gerusuk tuh apa? Hatinya, ya, udah nggak ada lagi demek sama orang. Kalau misalkan tiba-tiba hari itu rasanya kacau banget, entah dimarahin bos misalkan, dan juga misalkan hari itu ada orang nggak seneng sama dia, gimana caranya? Ya udah, maafin orang tersebut, ya teman-teman, ya. Mau nggak mau, biar apa? Biar hati kita nggak demek sama orang. Karena hati yang nggak tenang itu, meskipun dia banyak uang misalkan, tetap hidupnya nggak nyaman. Nah, maka kita penting banget teman-teman buat mempelajari yang namanya ilmu khusyuk. Nah, biar dapat apa? Hati yang bersih. Nah, baik teman-teman, saya bakal balik lagi ke pembahasan yang paling utama buat dapetin, ya. Tadi adab salat ada 2, saya ulangin. Yang pertama, adab secara batin, yaitu kekhusyuan, ya, biar dapetin rasa khusyuk. Dan saya bakal nambahin, kalau khusyuk itu apa sih Ustazah? Khusyuk itu sukutil a'dha wa huduril qalb. Khusyuk itu khusyuk, ya, saya kasih definisi, ya. Kalau orang nanya khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk di dalam salat, ya, maksudnya, ya. Saya kasih tahu apa sih penjelasannya. Saya bisik-bisikin. Khusyuk adalah diamnya anggota tubuh dan juga menghadirkan hati di dalam salat. Nah, ini dia yang namanya khusyuk di dalam salat. Nih, ya teman-teman, ya. Kalau orang bilang apa sih khusyuk, tapi nggak tahu tuh khusyuk itu apa. Ini dia poin pertama, anggota tubuh. Anggota tubuh kita sesuai yang namanya di dalam fikih, ya. Dan juga hati nggak keluyuran. Biasanya yang namanya hati itu biasanya ada aja godaannya, ya. Tiba-tiba kebesit jemuran, atau misalkan kenapa tuh anak nangis gitu kan. Dan masih banyak godaan-godaan yang lain, ya teman-teman, di dalam sholat. Sehingga kalau kita udah dapetin nih kekhusyuan, yang mana khusyuk cuma bisa dengan latihan, ya, dengan latihan. Kalau orang nanya, Ustazah, kan sekarang ilmu khusyuk itu, kata Nabi Muhammad, udah diangkat dari dunia atau dari bumi, sehingga apakah mungkin orang zaman sekarang nih bisa yang namanya ngehadirin hati di dalam sholat, atau nggak keluyuran hatinya, tetap hatinya tuh khusyuk, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya, ya bisa. Dan masih banyak orang-orang seperti ini. Dan nggak ada kemustahilan, kata Allah, yang mana
selagi orang-orang saleh masih ada di sekeliling kita, ya, orang-orang baik itu yang masih banyak mengamalkan, buktinya juga sangat banyak ya teman-temannya, ilmu yang masih ada sampai sekarang. Meskipun kalau kata orang mungkin dulu di zamannya Nabi Muhammad sampai sahabat tabi'in semuanya masih bisa banyak banget yang namanya khusyuk. Mereka nggak ada yang namanya gadget, handphone no, internet nggak ada, dan lain sebagainya. Sedangkan orang zaman dulu itu dapetin yang namanya hiburan sungguh sedikit, nggak sampai kayak kita ya zaman sekarang hiburannya terlalu banyak. Mau aplikasi yang isinya TikTok mungkin ya, misal ya, dan lain-lainnya, misalkan keranjang kuning atau kamera ungu dan macam-macam yang masuk ke dalam sini, sama masuk ke dalam otak kita ya teman-teman ya, masuk ke dalam otak. Sehingga kalau enggak dibarengin atau diawalin dengan ilmu-ilmu yang benar ya, maka kemustahilan pun bakal terjadi buat dapetin hati yang khusyuk. Baik teman-teman, kita bakal masuk setelah kita udah ngomongin tentang hakikatnya salat ya, dan juga esensi dari salat, dan kita udah ngomongin adab tentang salat yang mana udah dibagi dua, maka kita bakal ngomongin lebih dalam tentang rentetan 6 poin untuk mendapatkan khusyuk. Nah, oke. Teman-teman semua bisa dicatat nih. Maaf ya tulisannya agak berbeda dari tulisan yang lain, soalnya ini rangkuman saya masih kuliah dulu. Nah, jadi salat bisa didapetin rasa khusyuk dengan 6 poin yang saya tulis. Yang pertama, menghadirkan hati. Ya teman-teman ya, menghadirkan hati. Nah, menghadirkan hati di dalam salat ini penting. Nah, karena salat tersebut yang kita hadirin kan isinya berupa zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salat dari secara istilahnya adalah yang mana dia dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan tahiyat atau salam. Sehingga dari awal sampai akhir perlu diperhatikan buat ngemantauin nih yang namanya hati. Gimana Ustazah biar dapet nih khusyuk atau hadirnya qalb atau hati? Nah, pertama, kalau misalkan nih orang lagi sholat nih, dia kan ngangkat kedua tangannya ya. Misalkan ini, maaf ya, ngangkat kedua tangannya. Saat seorang bilang naik tangannya, Allahu Akbar ya, lalu dia bersedekap, maka dia benar-benar udah nggak ada lagi urusan sama dunia ya. Yang mana dia dapetin di dalam salat itu kalimat atau bacaan yang kayak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, bacaan ini Allahu Akbar kabira. Nah, semua yang ada di dalamnya setidaknya kita bakalan tahu dulu, oh ternyata Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Sehingga dengan mentadabburi yang namanya kalimat atau bacaan di dalam salat dari yang namanya iftitah, Al-Fatihah, surat-surat pendek, itu nggak apa-apa dipelan-pelanin ya. Dipelanin buat apa? Buat ngehadirin, oh ternyata yang aku baca ini seperti ini. Oh, jadi kehuduran atau hadirnya hati penting banget buat kita tahu dulu, oh maknanya seperti ini. Setidaknya oh ada loh alat yang canggih buat kita tahu arti-artinya. Jadi bisa dipakai buat mempelajari apa sih misalkan al-iftitah, doa iftitah, misalkan bisa di searching berserta terjemahannya. Berarti Arab dan Latinnya bisa dibuka di HP masing-masing. Oh ternyata nggak apa-apa, pelan-pelan dibaca nih Allahu Akbar, misalkan patah-patah misalkan. Tapi yang paling penting adalah lihat dalam keadaan apakah kalian
dalam salat tersebut. Sehingga salat nggak usah terlalu lama banget atau kecepetan banget, sehingga kita pengen dapetin salat yang enak, salat yang nggak berlebih-lebihan. Apa maksudnya Ustazah? Salatnya nggak terlalu kecepetan kayak balap Rossi Valentino, atau nggak terlalu lambat ya kayak paketan COD. Nah, jadi itu yang pertama ya teman-teman ya. Saat kita takbir, Allahu Akbar, udah nggak ada lagi sangkut pautnya, putusin dari bar, udah nggak ada lagi urusan sama dunia. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang namanya secara batin tadi kita udah tahu ya, hadirnya hati buat dapetin natijah hasil akhir, yaitu hati yang bersih. Nah, kita balik lagi untuk yang kedua, at-tafahum. Nah, kita tadi udah ngebahas sebenarnya apa itu tafahum. Jadi dia itu kalimat yang berkaitan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dari doa iftitah, al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal sampai akhir salam, semuanya harus kita hadirin yang pertama, dan juga faham apa yang kita lafazkan. Ini ya tafahum ya. Ini udah yang pertama, hudurul galab atau hadirnya hati. Yang kedua, faham alias tahu kalimat-kalimat yang kita baca di dalam salat. Naam. Yang ketiga, kita langsung loncat ya teman-temannya, ada yang namanya ta'zim. At-ta'zim. Ustazah, apa namanya ta'zim Ustazah? Ta'zim itu maksudnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya Allah lah yang patut disembah, sehingga enggak ada cerita di dalam salat pengagungan selain Allah. Naam. Jadi kita kalau dapat contoh, misalkan kita jalan deh depan presiden, misalkan presiden fulan. Nah, presiden fulan ini seorang manusia, hambanya Allah, yang mana kalau kita berhadapan sama presiden pasti kita jagain yang namanya adab. Sehingga penting banget yang namanya ta'zim ya teman-teman. Buat dapetin ta'zim ini gimana? Buat kita dapat ta'zim gimana Ustazah? Buat kita dapat ta'zim caranya kita harus tahu, oh Allah ini sifatnya maha besar. Oh, aku tuh hamba loh. Aku punya Tuhan yang menciptakan diriku, yang mana dialah yang memberikan nyawa, memberikan segala kebutuhanku, yang telah menyempurnakan anggota tubuhku, seluruh penyempurnaan apa-apa yang ada di diriku, sehingga aku ingin menta'zimkannya karena dialah yang maha satu, yang maha segalanya. Sehingga saat kita tahu Allah ya, secara tauhidnya Allah ini adalah satu, Allah yang hanya patut disembah dan tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu yang namanya ta'zim ya. Kita respect gitu. Kalau bahasa orang zaman sekarang mungkin respect ya. Saat kita ngobrol sama manusia atau hambanya Allah, apalagi misalkan ngomongnya sama presiden, otomatis kita tuh pasti yang namanya ta'zim ya. Benar nggak? Respect dan jaga banget yang namanya namanya adab ya. Nggak mau sampai suul adab, atau misalkan perangainya tuh terlihat jelek lah gitu. Sehingga gimana kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus dapetin yang namanya ta'zim. Oh, Allah nih Tuhanku loh, masa aku salatnya ecek-ecek? Atau misalkan kalau salat kok aku harus ngebut-ngebut, padahal apa sih yang dikejar di dunia sebenarnya? Sehingga hal-hal yang di dalam hati kita tahu, oh haknya Allah, kita nggak usah buru-buru dalam salat. Oh, dalam salat kita nggak usah terlalu lama-lama, misalkan sampai pengen kaki bengkak-bengkak gitu. Jadi kita ngelakuin salat itu sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tahu ilmunya dulu. Ilmu secara zahir dan juga secara batin. Oke, tadi secara batin itu ilmu khusyuk, dan adab zahir itu kita harus belajar dulu fikihnya, biar salat kita nggak sembarangan, biar kita dapat salat yang sempurna teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dapetin yang namanya rasa khusyuk. Nah, yang keempat, haibah ya. Haibah, kita itu harus yang namanya punya wibawa di dalam salat. Nah, saat kita berbincang dengan Allah, karena yang kita tahu, oh sebenarnya isi surat Al-Fatihah itu apa sih Ustazah? Nah, jadi
yang kita baca di surat Al-Fatihah itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pujian. Lalu setelah pujian alhamd, nah di situ ada kaitannya doa ya. Doa di dalam surat Al-Fatihah. Apa ustazah doanya? Kalau kita tahu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dari sini ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin aku jalan yang lurus ya. Nah, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tunjukin aku jalan yang lurus. Mungkin hari ini aku benar-benar tersesat deh, aku tergoda nih, ada gaji yang lebih 2 digit atau 3 digit lagi nyamperin aku, tapi aku tahu itu nggak halal. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin aku ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jalan yang gimana sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi jalan yang mana Allah itu atau engkau kasih ya Allah ke orang-orang baik. Ghairil maghdub, bukan kayak orang-orang yang maghdub, yang kena siksaan, kena celaan dari engkau ya Allah. Nah, kalau orang-orang yang kena cela tuh siapa aja sih Ustazah? Yahudi Nasrani zaman dulu tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita pengen dapetin namanya keadaan sifat mukmin yang sesungguhnya ya. Jadi bintangnya itu apa? Jadi mukmin yang sempurna. Sempurnanya di hadapan Allah aja ya. Karena manusia nggak bisa nilai tentang kesempurnaan seorang hamba. Sehingga kita pengen dapat bintang ini, kita pentingnya dapetin ilmunya dulu. Oke. Udah tahu yang namanya haibah. Yang kelima ada namanya raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu atau mungkin sebagian belum tahu apa arti raja ustazah. Nah, raja artinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah bakal ngasih petunjuk kepada kita yang bakal ngampunin dosa-dosa kita, dan kita selalu berhusnudzon kepada Allah bahwasanya Allah lah yang dapat menerima salat kita ya. Dan kita berharap Allah gak bakalan murka dengan apa yang kita tunaikan kepadanya. Sehingga kita berharap ya Allah, aku berharap mudah-mudahan salat aku ini yang aku laksanakan saat ini diterima. Jadi ada yang namanya sifat raja dan ada yang namanya sifat al-khauf ya. Ada raja. Jadi maaf ya teman-teman, pakai kalimat yang kertas baru aja enaknya nih ya. Maaf ya, saya izin sharing. Iya. Nah, ini ya teman-teman ya, muqaddimah babus salahnya tadi. Oke. Nah, tadi kita ngebahas tentang raja ya. Raja artinya berharap ya. Ada yang namanya khauf. Apa teman-teman? Khauf. Rajaun, khaufun. Nah, khauf artinya takut. Takut, maaf ya, ada i. Nah, oke. Jadi saat seorang hamba nih, ya maaf saya gambar deh. Saat seorang hamba nih, dia sedih. Ya Allah, aku tuh sebenarnya diampunin nggak ya Allah gitu kan? Nah, jadi seorang hamba yang sebenarnya gimana bersikap saat dia melakukan dosa, masuk ke dalam salat sehingga Allah mau ngampunin dosa-dosanya ya. Nah, jadi kita harus memiliki dua sifat ini. Yang mana dua sifat seimbang ini harus ada di dalam mukmin saat dia bertaubat. Apa teman-teman bertaubat? Mudah-mudahan semua yang di sini dapat taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi raja kita maksudnya apa sih Ustazah? Nah, seorang hamba nih ketika dia melakukan dosa, dia nggak boleh timbang di salah satunya saja ya. Dia terlalu berharap, ya Allah aku ngarep banget pasti deh engkau ngampunin aku gitu. Nah, sehingga dia lupa buat menghadirkan rasa takut di dalam hatinya. Nah, sehingga kalau misalkan seorang hamba nih, apabila seorang hamba
Dia terlalu takut banget, ya Allah aku kayaknya takut banget, gak mungkin deh engkau ngampunin aku takut sebenarnya, tapi aku gak yakin kalau engkau tuh maha pengampun gitu. Misalkan orang yang masih bertanya-tanya sebenarnya pengampunan tuh ada gak gitu. Selama seorang hamba dia bertaubat, nah bertaubat bukan hanya definisi saja ya teman-teman ya. Bertaubat ini iya ada definisinya, tapi punya banget step-stepnya, yang mana ampunan Allah pasti ada buat orang yang bersungguh-sungguh ya teman-teman ya. Naam artinya iya, maaf ya teman-teman ya, kebetulan saya terbiasa baru pulang dari tempat sekolah, masih bawaan bahasa Arab ya teman-teman ya. Nah, jadi saya izin melanjutkan ya teman-teman ya. Taubat itu apa sih ustazah gitu? Oke, saya akan jelaskan. Dari kalimat taubat sendiri itu adalah meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga step-step taubat tuh apa sih ustazah? Oke, pertama dia tahu scanning dulu. Ya, scanning. Oh, aku punya penyakit hati yang namanya hasud. Tahu hasud ya teman-teman ya? Hatinya nggak senang banget lihat orang baik, tenang-tenang aja dapat rezeki banyak, sedangkan saat ditimpa musibah dia bahagia. Apa maksud hasud? Hasud itu pengen yang namanya ngilangin nikmat dari seseorang ya. Ngeliatin tetangganya punya mobil, pasti tuh mobilnya mobil punya bos, atau misalkan dia pasti hasil dari yang nggak Allah redoin, sehingga dia banyak banget suudzon ke orang karena dia nggak dapat nikmat itu yang dia impi-impikan. Dia pengen mobil, orang duluan yang dapat, dia hatinya remuk gitu. Kok Allah nggak sayang sama aku? Sehingga seseorang dia tahu nih, dia nih hatinya lagi sakit. Setelah aku scanning ternyata aku punya rasa hasud. Nah, selanjutnya saat seseorang dia tahu nih, aku nih udah nggak tenang nih, kenapa ya aku nggak tenang, kok aku nggak bisa lihat orang bahagia, karena aku memang nggak bahagia lihat orang bahagia gitu. Makanya saat dia udah tahu scanning ya, udah tahu, atau bahasa lainnya dia udah mendiagnosa dirinya yang sedang sakit dan mengetahui penyakitnya, maka mau nggak mau dia harus berobat. Sehingga berobatnya itu dengan apa? Dengan melakukan taubat. Taubat itu artinya penyesalan teman-teman ya. Maaf ya agak caps lock, tapi ini tidak ada niat, penyesalan. Nah, jadi saat seseorang melakukan taubat itu harus menghadirkan namanya penyesalan. Kalau dia nggak nyesel, nggak sah taubatnya. Karena saat seseorang melakukan taubat tapi dia nggak jerak atau nggak nyesel, otomatis kemungkinan dia bakal ngelakuin kesalahan yang sama. Nah, jadi penyesalan inilah yang harus dihadirkan dari taubat, sehingga setelah dia udah nadamah atau udah nyesel sama perbuatan dia. Misalkan hari itu dia pernah pacaran misalkan ya, example dia pacaran Allah ridho apa enggak? Jelas enggak ridho ya teman-teman ya. Benar enggak teman-teman? Allah enggak ridho yang namanya pacaran, karena itu adalah pintu haram. Yang pintu halal apa ustazah? Pernikahan. Hanya pernikahan yang Allah buka ya teman-teman. Sehingga kalau misalkan seseorang udah tahu nih, aku nih udah warning nih kayaknya nih, pacaran udah kejauhan, sehingga saat misalkan orang ini waqi' fil maksiyah, dia tuh dia dalam kemaksiatan, misalkan ya dia udah pegangan tangan sama yang bukan mahramnya, udah pegangan tangan nih, mesra banget, gandengan dah di taman mana misalkan, udah gandengan, sehingga dia ada ngerasa bersalah nih, dipegang sama yang bukan mahramnya dia. Pulang-pulang dia ke rumahnya, hatinya deg-degan, Allah kasih sinyal, ayo kamu taubat kata Allah misalkan ya. Di hatinya udah dikasih gejolak, sehingga dia datang ke dalam sholat taubat. Dia nyeselin, ya Allah aku nyesel udah ngelakuin hal ini, aku nyesel banget gitu, aku gak mau lagi ngulangin. Sehingga ada efek jerak teman-teman ya. Sehingga yang namanya taubat ngasil efek jerak, yang mana nggak berhenti sampai situ. Ada 3 langkah ya teman-teman ya. Sehingga langkah paling terakhir adalah
merubah dirinya ya ke versi yang lebih baik. Nah, ini dia langkah-langkah untuk mendapatkan taubat yang diterima. Sehingga nanti ada tambahan sebenarnya. Setelah 3 hal ini udah dilakuin dalam taubat, kita tawakal sama Allah ya. Mau dosa segede apapun insya Allah bakal ampunin ya teman-teman. Karena sifat Allah apa? Allah yang maha menerima taubat. Dan banyak banget kisah-kisah orang yang dulunya ahli maksiat, taubatnya husnul khatimah. Jadi yang paling penting adalah kita husnudzon sama Allah. Husnudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah maha pengampun, Allah maha penyayang sama hamba-hambanya. Nah, sehingga kita bakal ngerasain hasil akhirnya itu dengan tawakal. Tawakal. Apa maksud tawakal Ustazah? Udah tawakal, serahin aja semua sama Allah. Serahin. Maaf ya teman-teman ya, tulisannya serahin semuanya sama Allah. Sama Allah. Nah, baik. Jadi saat orang nih udah ngelakuin step ini, apa tadi? Pertama kita scanning, apa penyakitnya? Lalu kita berobat, ngelakuin salat taubat dengan menghadirkan yang namanya apa? Penyesalan. Nah, sehingga jerak nggak mau lagi ngelakuin hal tersebut. Lalu dia merubah dirinya ke versi yang lebih baik dengan menghadirkan 3 hal ini. Dia dapetin husnudzon ke Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya ya, sehingga hatinya nggak gerasak gerusuk. Soalnya misalkan orang ini nggak husnudzon sama Allah, misal gambaran, andai kata ada dua orang, yang satu husnudzon sama Allah tinggi, yang satu suudzon mulu sama Allah ya. Nah, ini yang plus, ini yang minus. Yang husnudzon dia bakal lebih banyak tenangnya, lebih tenang. Kalau orang yang minus ini, orangnya suudzon mulu, lebih apa? Lebih ketar-ketir. Begitu pula perihal taubat. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan orang mau tahu cara bertaubat, ini ya dia caranya ya. Kalau ada yang nanya, Ustazah, sebenarnya bisa nggak ya Allah ampunin dosa aku? Semua dosa-dosa aku, kayaknya dosaku gede banget deh. Nah, jadi saat kita tahu kita punya dosa, udah langsung aja datang ke Allah. Selagi nyawa kita hidup, selagi badan kita nih, jasad kita ada nyawanya, Allah masih buka yang namanya pintu taubat. Jadi nggak boleh yang namanya satu, pintu taubat itu nggak diterima buat siapa aja Ustazah. Satu, buat orang yang putus asa. Sehingga kata Allah, la tayasu min rauhillah, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Karena di sini peluang setan bakal masuk teman-teman ya. Waliyadzubillah. Kalau orang putus asa ya. Nih, orang yang minus tadi ya. Nah, kalau orang udah putus asa sama jalannya Allah, putus asa ya, apa yang terjadi? Was-wasnya meningkat, sehingga penyakit-penyakit yang biasanya orang bilang penyakit secara mental ya, penyakit mental yang banyak banget macam-macamnya. Apa aja contohnya ya? Anxiety lah, yang disorder, yang macam-macam disordernya. Nah, itu tuh sebenarnya penyakit mental yang harus banget dihindari. Karena apa? Salah satunya itu gara-gara suudzon. Makanya kita penting banget buat ngehadirin namanya husnudzon ya. Kalau suudzon itu kita nggak boleh, maka ganti dengan husnudzon. Husnudzon apa artinya Ustazah? Berprasangka baik. Berprasangka baik ini kemana gitu? Kalau orang nanya husnudzon tuh ke siapa? Pertama, kita harus husnudzon ke Allah. Ya. Husnudzon sama Allah ini penting banget ya. Misalkan hari ini gaji ditahan bos, udah husnudzon sama Allah, pasti Allah tuh nggak mungkin ngebiarin hamba-hambanya buat kelaparan di hari itu.
ya. Pasti ada rezeki meskipun sedikit yang bisa disyukuri atas nikmat yang diberikan. Lalu yang kedua, husnudzon ke siapa? Ya Ustazah. Nah, kalau kita udah husnudzon sama Allah, maka kita hadirin namanya husnudzon ke ibadullah. Artinya hamba-hamba Allah. Nah, penting banget ilmu ini, apalagi buat nanti orang-orang yang bakal datang nih tawaf, nanti buat hadir umroh atau haji, semuanya insyaallah bisa ya nanti ya, dikasih Allah kemudahan dari segi rezeki, fisik dan kekuatan mental buat hadir di sana. Insyaallah mudah-mudahan kita semua deh bisa berangkat umroh bareng-bareng, sehingga kalau di sana penting banget ilmu apa? Ilmu husnudzon ya, ilmu hati ya. Hati penting banget dijaga. Kalau pesen orang nih, kalau lagi di Mekah, di Madinah, hati-hati, hatinya dijaga. Hati-hati sama hati ya. Hati-hati sama hati. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Kok serem amat? Sebenarnya nggak serem. Seremnya itu kalau misalkan kita udah banyak ke distract ya. Ke distract contohnya yang sering banget, karena udah pernah 2 kali perjalanan umroh ya, di tahun 2021 dan 2023, dan 2021 ini pas bulan Ramadan dan ini bulan biasa ya. Sehingga 2 kali umroh ini saya rasain kenapa sih kebanyakan terjadi hal-hal yang gak diinginkan selama perjalanan umroh ya. Ada yang namanya perkelahian, atau misalkan nih cekcokan lah sama teman-teman atau orang baru, itu gara-gara apa? Ini hati. Kalau hatinya lagi demek atau lagi bad mood, itu please banget ya teman-temannya, harus di recovery lagi hatinya. Sehingga kalau misalkan lagi ziarah nih keliling Madinah ya, atau keliling Mekah, yang kita pengen tuh hati lagi nggak ada dalam masalah ya. Hati jangan ada masalah teman-teman ya. Semuanya udah dikelarin dulu, udah taubat dahulu, udah nggak ada lagi yang namanya suudzon ya. Hapus jauh-jauh banget yang namanya suudzon. Apalagi nanti bakal yang didapetin ya. Yang didapetin selama kita yang namanya umroh ya. Nah, ini anggap deh Ka'bah. Ya, anggap Ka'bah. Yang saya gambar ini Ka'bah. Nah, saat kita datang nih, kan ini putaran ya. Nah, putaran itu seperti ini. Nah, baik. Nah, itu baik ya teman-teman ya. Maaf, bawaan saya masih ke Arab-Araban karena masih belajar di sana, masih ngefek. Baik. Jadi mohon maaf teman-teman. Saya ngomongnya kalau ada yang dengar naam, itu tuh maksudnya baik ya gitu. Nah, orang-orang yang di sini nih banyak banget. Mau dari orang Afrika, Indonesia, Amerika, Eropa, dan macam-macam bangsa-bangsa lain yang hadir di sini. Misalkan ya, yang lagi putar-putar nih, penuh aneka ragam sifat ya, orang-orang yang lagi muter nih, yang bakal kita temuin, dan bentuk-bentuk fisik yang berbeda-beda yang Allah memang ciptain dengan sebaik-baiknya ciptaannya. Nanti ada fase di mana orang-orang bakal sholat ya di putaran ini, yang bakal kita wajib atau berhenti sebentar, misalkan sholat 5 waktu atau misalkan ngambil sholat sunnah di sini ya. Nah, buat apa? Buat kita juga dapetin namanya silaturahim. Jangan sampai nih, kalau pesan saya nih, buat jaga hati, ilmu khusyuk itu penting. Misalkan nih ada nanti nenek-nenek dia nyari lapangan buat sholat. Nah, biasanya kalau pas lagi rame, apalagi bulan Ramadan, itu bakal sempit-sempitan. Sehingga kalau misalkan sholat sunnah, kita kalau mau nih lagi ada nenek-nenek nih lagi nggak mau kecolongan nih sholat sunnahnya, mau nggak apa-apa, kasih rukhsah, kasih kesempatan buat nenek-nenek ini buat sholat sunnahnya dahulu gitu. Nggak apa-apa, ganti-gantian, karena yang namanya satu egoisme itu sangat-sangat harus dihindari ya selama umroh ya, apalagi permasalahan sholat di sekitarnya. Lalu yang kedua, kita harus husnudzonnya gimana? Husnudzonnya dengan aneka raga aroma tubuh ya. Nah, sehingga jangan sampai terbesit, apa sih yang terbesit? Prasangka buruk. Ih, kayaknya orang ini gak mandi deh gitu misalkan ya. Ih, ini orang kayaknya makan bawang banyak deh misalkan kayak gitu. Banyak banget kejadian-kejadian yang seperti itu, Allah gak redha mungkin ya, jadi keteguran gitu. Naam.
Jadi yang kita harapin apa, saat kita punya sifat husnudzon, Allah bakal jaga kita selama kita melaksanakan ibadah umrah. Sehingga kalau kita pengen juga nih sempurna banget yang namanya dapetin salat yang khusyuk, yaitu di momen-momen paling sempurna kita langsung bisa ngeliatin salat di depan Ka'bah, yang mana melihat Ka'bah itu sendiri mendapatkan pahala. Nah, jadi pas kita sholat nih, kalau kita sholatnya hudur galab, kita dapetin nih semua yang kita pelajarin ya di dalam umrah. Kita datengin semua sifat-sifat kita tadi. Kita udah belajar, oh ternyata aku tuh udah tahu, oh pertama hadirin hati, aku harus paham kalimatnya, aku harus ta'zim sama Allah, aku hadirin nih persiapan baik-baik haibahnya aku, maksudnya menyiapkan mukena misalkan yang wangi, benar-benar memiliki wibawa yang tinggi dan memiliki sifat dalam hati bahwasanya Allah Maha Pengampun. Dan yang terakhir, Allah itu ngeliatin bahwasanya aku malu kalau misalkan Allah nggak ngampunin dosa aku, gitu ya. Al-haya yang terakhir, rasa malu sama Allah. Nah, kita harus punya yang namanya rasa malu. Ya Allah, aku tuh malu, kerjanya maksiat mulu gitu. Mudah-mudahan dengan salat ini aku keluar bakal jadi hamba yang Engkau cintai. Seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya ini ya teman-teman ya, penting banget nih, bisa dicatat yang buat umroh. Paling penting itu apa? Buat dapetin namanya wudu, ilmu wudu secara fikihnya ya, secara fikihnya, dan juga secara adabnya gimana. Nanti kita bakal belajar teman-teman ya, karena kebanyakan yang saya lihat nih, perempuan-perempuan, laki-laki yang biasanya wudu itu mungkin ada yang belum tahu apa sih adab-adab berwudu. Nah, mungkin secara fikihnya sudah benar, namun secara adabnya belum. Nah, lalu ini ya, yang penting ya, bisa dicatat teman-teman kalau mau umroh. Yang kedua, ilmu sholat, ilmu fikih seputar sholat. Nah, biasanya orang-orang kan kayak, aku tadi lupa deh tahiyat awal, jadi gimana ya gitu. Akhirnya karena dia malu bertanya atau misalkan gak ada ilmunya, otomatis dia hanya terabas-terabas aja teman-teman. Sehingga yang kita inginkan dengan adanya wadah ini di SBU, belajar mengenai fikih ibadah dan juga secara adabnya, kita bakal dapetin umroh yang sempurna nanti kalau misalkan dipanggil Allah Subhanahu wa taala buat ke sini. Siapa yang gak rindu coba di sini? Siapa yang gak rindu? Di sini kita bakal dapetin yang namanya akhwat ya, saudara-saudara baru yang bisa kita sapa, meskipun mereka hanya bisa senyum doang, kita nggak bisa bahasa Afrika. Paling sedep, paling kayak digerujuk air es saat apa? Saat ada nih orang nggak kenal sama kita, bukan siapa-siapa, cuma saudara muslimah aja gitu kan. Dia dari Turki, cuma nyapa, cuma bisa senyum, padahal komunikasi kita nggak punya misalkan minim bahasa Arab. Lalu gak bisa buat nyapa atau ngobrol, otomatis hanya dengan memberikan senyuman ke orang baru itu bisa bikin kita lebih tenang ya. Karena apa? Kalau orang senyum ke saudaranya itu dapat pahala. Sehingga misalkan nih kalau teman-teman minusnya kalau misalkan belum pernah mempelajari bahasa Inggris atau bahasa Arab, cuma ada plusnya, kita masih bisa ngandelin yang namanya senyum ini udah nilai plus kalau nggak bisa bahasa. Karena misalkan kalau misalkan dia pintar berbahasa, misalkan oh udah bisa bahasa Arab, oke, bahasa Inggris aman, otomatis saat dia mau jalan-jalan nanti kemana-mana kan, misalkan di keliling Mekah atau di Madinah, dia bakal dapat nilai plus ya. Cuman yang paling plus banget ini, jaga senyumannya di situ ya. Pokoknya senyum aja, bawain senyum, jangan risih, jangan ketar-ketir, dan juga di sana harus happy. Karena apa? Saya bakal kasih tahu nih, pintu-pintu setan itu ada macam-macam ya. Ada namanya pintu sedih. Oke. Pintu sedih. Ini pintu setan nih. Maaf ya teman-teman ya. Kita bahasnya biar apa sih? Biar nanti di sana kita tahu, oh ini yang diwanti-wantiin gitu. Pintu pakai tulisan Arab deh, syaitan. Nah, pintunya syaitan. Pintu sedih ya. Sedih yang maksudnya gimana Ustazah? Sedih yang berlarut banget ya, sedih yang berlarut. Karena orang yang gak bahagia
maaf ini ternyata kertas baru ya, maaf teman-teman ya. Karena orang yang kerjanya sedih mulu atau nggak bahagia, lebih dapat banyaknya bisikan setan, bisikan si setan. Kenapa gitu Ustazah? Oke, setan itu ngasih bisikan ke hati orang-orang yang sedih itu dengan mengajak kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalkan, kamu tahu nggak sih, Allah tuh nggak sayang sama kamu ya. Allah tuh nggak sayang loh sama kamu. Coba lihat, buktinya kamu aja nggak berangkat umroh, padahal kamu udah nabung nih, misalkan udah 50 juta. Ternyata apa? Duitnya loh kamu kasih ke abang kamu yang lagi dioperasi. Sayang nggak Allah? Mana nggak ada kan gantinya, udah 5 tahun kayak gitu. Jadi saat orang nih terlalu bersedih dengan apa yang dia harapkan dan nggak dapet, otomatis setan di sini bakal ikut campur. Makanya pentingnya apa? Buat yang namanya terus bahagia. Sedih boleh nggak sih Ustazah? Boleh. Cuman kita harus tahu kapan sedih, kapan kita harus tersenyum ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, selain pintu syaitan ini terbuka ya, selain pintu sedih nih, saya bakal spill. Apa sih Ustazah? Yang kedua dong Ustazah. Jeng. Jadi pintu yang kedua dari selain pintu sedih adalah pintu maksiat. Maksiat nih banyak banget bentuknya sih, banyak banget bentuk maksiat. Maksiat itu ya, maksiat. Maaf ya teman-teman ya, saya caps lockin deh. Oke, jelas ya. Nah, pintu sedih, pintu maksiat. Maksiat itu bisa berupa dua macam teman-teman. Pintu maksiat ya, bukan nasihat ya. Kalau orang lihat ya, maaf banget. Pintu maksiat itu ada dua macam. Dia bisa berupa di jasad atau anggota tubuh kita, dan juga dia secara tak nampak. Apa maksudnya? Hati. Nah, jadi pintu maksiat kayak misalkan suudzon salah satunya ya, maksiat kepada Allah misalkan. Maksiat kepada Allah tuh bentuknya gimana? Oh, dia ternyata suudzon sama Allah, bahwasanya Allah bukan pemberi rezeki. Allah kayaknya udah ngutukin aku jadi orang paling miskin di dunia misalkan. Itu maksudnya dia udah nggak namanya punya rasa syukur, padahal hari itu Allah kasih lo nikmat. Dia masih ada dapat penghasilan misalkan 100.000 per hari buat dia ngasih anak istrinya. Tapi apa? Di situ godaannya karena terlalu sedih ya, dimasukin, diwaswasin, sehingga dia bakal datang kemungkaran buat datang nyamperin. Akhirnya apa? Pinjol lah ujung-ujungnya. Misalkan yang lain apa? Judol ujung-ujungnya gitu. Sehingga ini ya, pintu ini harus ditutup. Pintu sedih, pintu-pintu syaitan ini ditutup. Nah, biar apa sih? Biar kita dapat pintunya Allah, teman-teman. Biar apa? Biar kita dapat pintunya Allah. Biar dapat pintunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintu Allah tuh gimana sih Ustazah? Nah, jadi pintu Allah itu macamnya gini. 1. Husnudzon. Maaf salah tulis. Husnudzon sama Allah. Kita kalau dikasih nikmat bersyukur. Dikasih sehat bersyukur. Ya teman-teman ya. Dikasih keturunan bersyukur. Intinya husnudzon sama syukur ya teman-teman ya. Husnudzon sama syukur ini ditekenin banget ya. Husnudzon sama syukur tentang apapun bentuknya. Dikasih istri misalkan, tapi perangainya masih belum mulia misalkan, belum sangat indah perangainya. Oh, husnudzon sama Allah, oh mungkin dia adalah istri yang terbaik untukku, sehingga aku harus membimbingnya dengan baik. Nah misalkan hari ini dapatnya hal yang gak diinginkan, tetap bersyukur. Misalkan dapat musibah, kita dapat apesnya, kita dapat bilang dulu alhamdulillah ya Allah, mungkin hari ini inilah yang terbaik. Meskipun hari ini misalkan kaki aku harus harus terluka, nginjek namanya beling di jalan misalkan kayak gitu teman-teman ya. Sehingga orang yang bersyukur dia bakal dapat banyak husnudzon sama Allah. Hatinya nggak sumpek,
Biar dapat apa lagi kalau dari pintunya Allah? Biar hati tenang. Ya. Nah, baik. Dan juga biar apa? Biar senantiasa menjadi versi yang terbaik. Baik teman-teman. Oke, gini ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan mungkin mengenai bab fikih, bab ininya ya. Bab salatnya mungkin boleh ditanyain ya. Maaf teman-teman, ada 10 menit, saya tambahin deh 15 menit tersisa ya teman-teman ya. Oke, maaf ya, saya izin baca. SBU nggak ada rencana buat paket umroh private. Nah, untuk kebetulan karena yang pegang adalah owner, yaitu Kak Evi sendiri, nanti bisa untuk di DM ya kakak-kakak ya, cantik sayang. Kalau request HTL bisa, maksudnya apa ya Kak, HTL The Burger Man? Boleh ditanya aja mengenai seputar bab salat, yaitu tentang mendapatkan khusyuk ya, yang 6 poin yang tadi udah disebutin. Nah, jadi ini ya adab salat ada 2. Yang baru kita pelajarin hari ini secara lengkap adalah adab secara batin. Kalau yang nanya adab batin tuh yang mana sih Ustazah ini nih? Yang udah dijelasin. Boleh saya terangin lagi ya buat mungkin yang baru masuk. Yang pertama, menghadirkan hati di saat sholat. Request hotel bisa bisa ditanyain ya. Oh, HTL tuh request hotel ya? Untuk ini bisa di DM ya, insya Allah langsung dibalas kalau si ownernya lagi nggak sibuk. Tapi setahu saya nanti intinya boleh DM ya kakak ya, The Burger Man ya, The Burger Man. Kebetulan nanti kalau misalkan ada live-nya SBU mengenai bukan bab sholat ya, mengenai umroh, bisa tanyain, karena yang ngobrolin tentang umroh dan paket-paketnya itu ownernya sendiri, sedangkan saya sebagai educatornya gitu, untuk mendapatkan umroh yang enak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, yang poin kedua salat khusyuk tadi. Nah, Ustazah dapat tafahum. Tafahum ini mengerti ya, yang ini ya teman-teman ya, tafahum ini mengerti apa yang dibacakan selama salat. Dari apa saja? Doa iftitah, Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, dan doa-doa yang berkaitan dengan ruku, sujud, i'tidal, lalu duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu ya. Tafahum itu artinya faham apa yang dibaca. Oke, itu ya Ana. Izan harganya biasanya berapa Kak untuk umroh Januari? Nah, nanti boleh ya diwanti-wanti nih. Oh, kalau mau buat yang fast respon mungkin saat ini bisa di DM aja. Kalau misalkan pun enggak, bisa klik di bio ya. Di bio semua bisa umroh buat baca ketentuannya. Baik, Izan bisa ya, langsung ke bio ya. Nah, baik. Sama-sama Ana. Nah, ini sedang membaca ya. Za, gimana jika saat sholat depan Ka'bah ada plak sedikit? Plak di sini apa ya Kak ya? Boleh dijelaskan ya Kak ya? Plak sedikit karena dari hotel itu bersih, tapi pas sholat keluar. Maksudnya plak itu flag ya? Atau gimana Kak? Boleh jelaskan ya? Naam, Izan ada yang bertanya mengenai sholat dulu ya. Yang ini Kak Mas Diana, boleh di ini ya, ketik ulang ya Kak ya, biar plak itu saya tahu maksudnya. Nah, apakah sholat khusyuk itu tidak mendengar apapun ketika sholat? Nah, baik. Jadi sholat khusyuk itu berarti dia
menutup telinganya agar tidak terganggu konsentrasinya ya. Maksudnya kan dari awal apa sih Ustazah khusyuk tadi? Nah, jadi khusyuk itu kan bentuknya diamnya anggota tubuh ya. Kalau misalkan pun bukan berarti tidak mendengarkan apapun ya ketika sholat. Misalkan ada nih lingkungan yang memang berisik banget, mau nggak mau orang nih motor mobil lewat, anak menangis. Nah, bukan berarti nggak boleh nggak ngedengerin apapun ketika sholat, melainkan untuk terus mendapatkan hal di dalam sholat tersebut ketenangan. Maksudnya sholat bisa dengerin apapun tapi dengan adab. Misalkan nih nggak ngedengerin yang namanya berkaitan dengan maksiat, ada orang yang lagi musik-musikan, misalkan lagi dangdutan, lebih baik sholat di tempat yang lebih mulia gitu ya. Misalkan ada yang berkaitan tentang mendengarkan hal yang udah mubah-mubah aja kayak kebiasaan anak menangis, itu bukan berarti nggak ngedengar apapun, dengar tapi nggak mengganggu apa-apa yang ada di hatinya ya, hati dan konsentrasinya. Jadi hati dan konsentrasi dalam keadaan apapun, bahkan saat orang perang itu lebih ngeri lagi ya. Kayak misalkan di Palestine itu untuk dapetin salat khusyuk dalam keadaan lagi gempar-gemparnya gimana coba. Nah, makanya dengan kita harus mendengarkan keadaan. Oh, keadaan nih, ada orang nih lagi nangis atau apa, mungkin bisa kita bantu. Atau misalkan nih orang minta tolong, mau nggak mau, masa kita nggak ngedengerin apapun ketika sholat misalkan, itu sangat sulit ya didapetin lingkungannya. Kecuali kalau misalkan balik lagi ke kita sholat, biasanya itu ada orang yang nggak bisa berisik, nggak bisa nih fokus. Oke, cari ketenangan, tempat yang paling enak, tempat yang mulia, yang wangi, yang bersih, sehingga kita bakal dapetin sholat yang khusyuk. Karena salah satu khusyuk ini bisa didapetin ya dengan kita pelajarin di bab fikih. Bab fikih ini menganjurkan nih kesunahan di dalam sholat adalah menggunakan pakaian ya. Misalkan kalau ibu-ibu pakainya mukena atau laki-laki pakai gamis yang wangi, yang bersih, yang harum ya, itu disunahin. Nah, ini saya baca ya. Gimana jika saat sholat depan Ka'bah ada plak? Maksud di sini plak adalah flagmans. Nah, sedikit nih karena dari hotel itu bersih awalnya pas sholat keluar. Jadi gini, kalau kita udah yang namanya masuk ke dalam rute perjalanan umroh, yaitu dari ngambil mikot, niat segala macam sampai akhir udah selesai, tahu-taunya kita keluaran flag ya. Nah, kita yakin, caranya kita harus yakin Allah bakal nerima umroh itu, dan ya udah lewatin aja karena udah selesai dan kita baru tahu. Jadi insya Allah bakal ngambil itu sebagai ajar atau pahala buat yang melaksanakannya. Tetap dapat pahala ya teman-teman ya. Orang meskipun nanti pas pulang-pulang ternyata aku haid, karena dia halahnya nggak tahu, karena dia najisnya itu nggak berbentuk zahir. Beda cerita kalau misalkan dia nih tembus nih flagnya ya, tembus sampai orang udah bilang fulana itu tuh, maaf belakangnya ente ada darah misalkan, mau nggak mau wajib harus berhenti dia ya, langsung keluar dari Masjidil Haram. Tapi kebetulan kalau misalkan pas taunya di hotel, ternyata ada ini nih, ada darah haid yang jelas-jelas dia udah sesuai dengan rentetan sifat-sifat darah haid ya teman-teman ya, baru nanti dia udah ibadahnya di dalam sana aja, di dalam ruangannya alias di dalam kamarnya. Karena tetap yang penting, misalkan pun seseorang itu haid di dalam perjalanan umrohnya, dia bisa dapat pahala yang banyak selagi dia menunaikan ibadah-ibadah meskipun di dalam hotel dan sedang uzur gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ada lagi yang bertanya, salat khusyuk sangat sulit ketika di masjid bagi saya laki-laki. Kenapa? Karena apa? Kanan kiri saya bau badan. Baik. Jadi gini, kan kita menghadirkan yang namanya salat, kita wangi-wangian ya. Nah, sebenarnya kalau ada yang bilang, ada sebenarnya laki-laki pernah bertanya, bukan Ustaz, dia bertanya kepada salah satu orang alim, ulama di Hadramut, nanya kalau dia ini setiap kali salat di masjid dia nggak tenang gitu. Nah, jawaban seorang yang alim bahwasannya dia ada yang salah dalam dirinya, bahwasannya salat yang namanya jemaah itu dia harus tahu dulu keutamaannya ya.
keutamaannya harus tahu, oh salat jamaah itu dapat fadilah segini-segini pahalanya. Oh ternyata kalau kita salat bareng-bareng ternyata kita dapat fadilah, yaitu salah satunya dapat pahala ngelaksanain salat di awal waktu ya. Dan masih banyak kesunahan-kesunahan lainnya yang sehingga kalau kita tahu, oh ternyata ini loh intinya kita dapetin apa, sehingga saat kita udah termotivasi sholat jamaah dengan kita husnudzan sama orang, oh ternyata kiri kanan aku bau lagi misalkan, ya udah husnudzanin aja dan minta doanya buat orang tersebut biar apa, biar dia mau berubah. Atau misalkan nih kalau dengan cara yang baik nih, seorang muslim tahu nih temennya atau sampingnya lagi nggak enak badan nih, baunya misalnya, mau nggak mau kalau kita ada rezeki, nggak apa-apa kasih hadiah, Pak ini Pak hadiah buat Bapak minyak wangi gitu kan, biar apa, biar hatinya tetap bersih dan dapat selalu dapat motivasi buat datang ke masjid gitu ya teman-teman ya. Jadi apakah untuk mendapatkan khusyuk itu berarti menghindari sholat masjid? Tidak, malah khusyuk itu dapat saat sholat berjamaah, malah lebih banyak yang namanya nilai plus daripada minusnya. Karena laki-laki ya, jangankan di rumah, kalau misalkan pun lagi kerja, banyak di sana yang di luar sana mengecohkan bahwasanya perihal salat ini di nomor 2 kan, lebih mendahulukan gadget atau mungkin lebih mendahulukan perihal-perihal duniawi, sehingga saat azan udah berkumandang seseorang itu hadir ke dalam masjid dan benar-benar pengen dapetin yang namanya salat yang khusyuk, yaitu dia harus apa Ustazah? Harus banget yang namanya latihan ya teman-teman ya. Karena buat dapat khusyuk itu nggak sekedar dengan sholat berjamaah ataupun tidak, tapi dengan khusyuk tersebut ya, secara singlenya khusyuk itu harus dilatih. Nggak bisa hanya sekedar dicoba sekali 2 kali doang. Latihannya tuh harus terus menerus ya teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan membersihkan hati ya. Kalau misalkan keluar dari sholat masih enak, berarti harus ada yang dikoreksi. Dan orang yang sakit tahu cuma dirinya sendiri yang mana yang bagian yang sakit gitu ya teman-teman ya. Paket umrohnya berapa ya? Nah bisa dicek di bio ya kakak ya. Ada yang nanya list Setianingrum, Ustazah, maaf ya saya Ustazah ya, nama saya Ustazah Amalina ya. Ustazah berarti sebelum umroh, kalau ternyata tanggal umrohnya adalah tanggal haid, berarti harus suntik atau minum obat. Jadi ini masih ada khilaf ya. Tapi misalkan ada yang kepengen banget umroh atau melaksanakan ibadah tersebut, maka kalau bisa minum pil ya, minum pil. Kalau saya pernah dulu tawaf itu pakai minum obat, dia ada yang per jam gitu ya. Nanti kalau misalkan udah masuk ke pintu umrohnya pasti nanti ada edukasinya ya. Nah Hamzah, tolong jelaskan ulang maksud pintu syaitan yang maksiat jasad dan hati tadi. Nah saya ulangin ya, ini di kertas nomor belakang. Oke nih, waduh baik, maaf ya agak genggar. Pintu oh gini, maaf ya teman-teman ya, izin buat rekam ulang. Jadi di sini ada pintu sedih sama pintu maksiat. Nah yang diminta dari kakaknya pintu syaitan itu dari pintu maksiat. Maksiat, kita berbuat maksiat itu berupa 2 bentuk ya, ada yang nampak, ada yang nggak nampak maksudnya. Kalau dari jasad anggota tubuh, misalkan dengan jemari kita ya, jemari kita megang handphone, kita ngechat. Nah, chatnya isinya apa? Misalkan gibahin orang, itu maksiat. Contoh yang lain kaki nih. Oh, kaki digunain buat datang ke acara maksiat yang mana di situ ada laki-laki dan perempuan bercampur. Misalkan ikut hadir konser yang mana sama pacar misalkan. Mau nggak mau ini nggak sesuai syariat, begitu ya. Itu yang dinamakan bentuk secara jasad atau anggota tubuh. Naam. Secara batin, ini kan jasad ya, namanya batin. Batin itu batinun. Maaf ya ini bukan untuk batin. Secara batin apa maksudnya? Secara batin ini dia nggak nampak. Kalau ini jasad ya, jasad nampak anggota tubuh, tangan, kepala, mata. Maksudnya yang 5 anggota tubuh apa aja sih? Mata,
Mata bisa melihat ya, yang harusnya kita tunaikan untuk hal-hal yang baik, melihat Al-Quran misalkan, dan melihat hal-hal yang baik dari manusia-manusia, tapi kita gunakan misalkan untuk bermaksiat. Ya Allah, Allahumma fir lana dzunubana. Lalu misalkan dia punya telinga, dia yang harusnya dengerin yang baik-baik malah dengerin gibah. Contohnya yang lain, kalau tangan, dia harusnya menggunakan tangannya untuk melakukan hal baik, misalkan bersedekah, malah dia gunakan untuk maling, gitu ya. Maksiat itu. Lalu dia punya lisan, punya lidah, tapi yang dia gunain bukan untuk berzikir, malah buat hal-hal maksiat. Contohnya apa? Ya udah, orang yang suka mencaci maki tetangganya atau mencaci orang miskin misalkan. Nah, itu maksiat. Lalu hal-hal yang berkaitan selain itu adalah hati. Ya. Kalau hati gimana bentuknya? Maksiat sama hati. Maksiat di dalam hati itu banyak bentuknya, ya. Nih, saya izin ini ya, tarik ya. Kalau maksiat dalam hati ada namanya hasud. Nah, maaf ya agak ini tulisannya kalau lagi sambil nulis dan rekam. Ada yang namanya hasud. Ada namanya kibir. Kibir itu apa Ustazah? Sombong, ya. Ada sombong, ada sifat hasud. Ada sifat suudzon yang paling sering ya. Suudzon. Ada yang punya penyakit hati. Intinya penyakit hati nih, pintu maksiat yang berupa apa? Berupa hal yang enggak nampak, teman-teman. Paham ya kakak-kakak ya? Mudah-mudahan paham kakaknya ya. Mungkin Kak Mas Diananya insyaallah jelas ya Kak ya. Sini. Bayi. Nah, oke, saya mau baca-baca juga ya sambil ngomongin bayi. Ya, Kak Lis Setianingrum. Ya, makasih infonya Ustazah. Baik, sama-sama. Sini bayi. Nah, sebentar ya, saya pindahin putar kamera. Nah. Oke. Iya Ustazah, katanya kalau di Islam tidak boleh menggambar wajah, meskipun itu hanya bulat dan goresan sedikit. Dalilnya dari mana yo? Belajarnya di mana yo? Sini sayang. Oke, jadi ini harus tahu dulu nas hadisnya di mana, teman-teman ya. Yang nggak boleh menggambar. Jadi nas hadisnya itu yang nggak boleh itu patung, teman-teman ya. Yang patung, sebentar. Nah, Allahumma Muhammad. Iya, maaf ya teman-teman ya, sambil gendong ini si bayi. Nah, jadi ini harus belajar benar-benar ya. Jadi jangan setengah-setengah. Boleh nggak sih gambar? Boleh, tapi nggak boleh yang berjasad sepenuhnya. Contohnya gini, saya boleh putar lagi nih kamera ya. Ini, yang nggak boleh itu apa? Secara nas patung. Maaf, sebentar. Patung itu bentuknya 3D, ya nggak sih? Ya. Nah, kalau andai kata patung itu berbentuknya padat, yang mana dilekuk-lekukin, ini yang nggak boleh. Total nggak boleh patung. Kalau gambar ada khilaf. Gambar kalau dulu versinya apa Ustazah? Versinya lukisan, oke? Oke, lukisan. Dan sekarang ada yang namanya handphone atau kamera. Kamera gambar apa bukan teman-teman? Kamera termasuk gambar. Apakah gambar itu haram? Makanya ini pentingnya belajar sampai tuntas. Nah, saya jelasin intinya. Dulu sejarahnya gambar itu bukan gak boleh ya. Dia lihat lagi, sebenarnya gambar ini dia bukan menyebutkan sebuah hukumnya. Gambar itu nggak nempel sama hukumnya, melainkan gambar itu adalah media yang mana dipakai untuk dua macam hal, ya, media. Jadi media ini tergantung orang yang pakai. Dia pakai gambar dengan syarat pertama dia nggak gambar. Bentar ya, pelan-pelan aja deh. Dia gak bayi,
dia nggak gambar, sebentar ya, dia nggak gambar full dengan sesempurna manusia ya. Jadi kalau orang nih bilang misalkan wayang itu haram ya Ustadzah ya, padahal wayang itu gambar loh. Apakah haram? Enggak ya teman-teman ya. Sehingga kalau dia bentuknya udah gepeng aman ya. Kalau dia bentuknya masih patung full sempurna manusia deh, kayak beda lagi sama boneka ini nggak masuk karakter dari yang namanya patung teman-teman ya. Ingat ya, patung ini yang nggak boleh, boneka boleh, karena nasnya Sayyidah Aisyah masih kecil main boneka dan Nabi nggak ngelarang, itu dia. Nah, jadi boleh nggak gambar? Boleh, selagi dia bener-bener nggak serupa. Misalkan gambarin manusia itu jelas banget dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan ya. Dan juga medianya dipakai buat apa? Buat hal kebaikan atau keburukan. Kalau dia gunain gambar tersebut buat ibadah, buat belajar, maka didapetin pahala ya, karena ini media untuk mendapatkan nilai ibadah. Tapi orang nih misalkan gambarnya dipakai buat misalkan konten-konten yang tidak bermanfaat atau misalkan berbau hal-hal yang tidak baik, maka dia mendapatkan dosa. Wallahu alam ya. Oke. Nah, ana izin pamit teman-teman, kebetulan udah 2% baterainya dan alhamdulillah kita udah selesai majelisnya. Nah, saya ucapin terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapetin hari ini berkah dan semoga teman-teman semua bisa terjawab dengan baik ya, dan mudah-mudahan paham. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Rabu. Oke, saya izin pamit.